Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zahraweni Sanjaya dari D3TLM. Kali ini saya akan memaparkan materi analisis jurnal yang tujuannya juga sebagai penugasan untuk hematologi yang diampu oleh Bapak Izur. Kali ini analisis jurnal yang saya review yaitu jumlah leukosit dan jenis leukosit pada individu yang tidur dengan lampu menyala dan yang dipadamkan. Untuk identitas jurnalnya, dari judul sudah saya sebutkan tadi, dan nama penulisnya dari Syamsul Bakri, juga dari analis kesehatan, jurusannya dari analis kesehatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Untuk abstrak jurnalnya, jumlah paragrafnya terdiri dari 1, sedangkan halamannya terdiri dari setengah halaman. Uraian dari abstraknya itu disajikan dengan format bahasa Indonesia yang baik, serta penulis juga menggunakan Queensy eksperimen untuk melihat jumlah leukosit dan jenis leukosit individu yang tidur dengan lampu menyala dan lampu yang dipadamkan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Penulis melakukan pemeriksaan di Laboratorium Hematologi jurusan Analis Kesehatan di tempat Politeknik Kesehatan Makassar pada tanggal 5-9 Juni tahun 2017 dan sampel yang digunakan peneliti yaitu 20 sampel. Sedangkan untuk kata kuncinya juga dari leukosit, lampu yang menyala, dan lampu yang dipadamkan. Untuk pendahuluannya dapat diambil di dalam pendahuluan jurnal penulis itu menjabarkan bahwa tidur itu adalah istirahat. Karena tidur itu suatu proses pulih untuk mengembalikan kondisi seseorang dalam keadaan yang semula. Dengan tidur yang berkualitas akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Sehingga terjadinya proses penguraian zat sisa metabolisme, regenerasi sel tubuh, merangsang perkembangan otak, merangsang sistem daya tahan tubuh, dan memproduksi hormon melatonin yang merupakan antioksidan kuat yang mampu melindungi DNA dari kerusakan. Penulis juga menuturkan, tidur dengan lampu menyala akan menghambat atau bahkan menghentikan produksi adanya hormon melatonin. Berbeda dengan tidur lampu dipadamkan dalam suasana yang gelap, itu akan merangsang adanya kelenjar pineal untuk produksi hormon melatonin. Penulis menjadikan subjek sel darah putih, leukosit ini, karena merupakan bagian penting dari sistem pertahanan tubuh yang fungsinya untuk melawan mikroorganisme penyebab infeksi, sel tumor, dan zat-zat asing yang berbahaya. Untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama, mendeskripsikan jumlah leukosit dan hasil leukosit pada individu yang tidur dengan keadaan lampu yang menyala dan dipadamkan pada mahasiswa aktif di Poltekkes Kemenkes Makassar jurusan Analis Kesehatan. Yang kedua, mendeskripsikan kelainan jenis leukosit pada kedua percobaan yang diambil dari sampel darah mahasiswa aktif di Poltekkes Kemenkes Makassar. Yang ketiga, mendeskripsikan persentase jumlah leukosit pada sampel mahasiswa aktif di Poltekkes Kemenkes Makassar. Untuk metodenya sendiri, penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dilihat dari data penyajian dalam tabel dan narasi, kemudian dipresentasikan seberapa banyak sampel yang mengalami kelainan jumlah dan jenis leukosit. Nah, yang dipresentasikan ini dalam bentuk persen. Hasil dari penelitian serta pembahasan. Secara keseluruhan di dalam pembahasan, penulis sudah memberikan data dengan yang dikemukakan mulai dari kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian pada individu yang tidur dengan lampu menyala maupun padam dengan rata-rata waktu yang sama 4-8 jam per hari. Menggunakan prosedur penelitian praanalitik yang meliputi persiapan alat dan bahan, persiapan sampel, dan analitik. Meliputi hitung jumlah leukosit, pemeriksaan jenis leukosit. Sebelumnya, penulis sudah menganalisa hasil data tabel dari pemeriksaan dengan dibuat persentase terhadap jumlah dan jenis leukosit pada individu yang tidur dengan lampu yang menyala dan lampu yang dipadamkan, dengan menggunakan rumus agar mudah mengetahui apakah jenis leukosit itu meningkat, normal, atau menurun. Nah, penulis itu juga menyertakan nilai normal dari leukosit. Nilai normal leukosit 4.000 sampai 11.000 mm3, basofil 0-1%, eosinofil 1-3%, neutrofil batang 2-6%, neutrofil segmen 50-70%, limfosit 20-40%, monosit 2-8%. Dalam hasil penelitian diperoleh
jumlah leukosit pada individu yang tidur dengan lampu menyala tidak mengalami kelainan jumlah leukosit, tetapi salah satu jenis leukosit mengalami kelainan, yaitu penurunan neutrofil segmen dari nilai normal sebanyak 2 dari 10 sampel sebanyak 20%. Sedangkan jumlah leukosit dan jenis leukosit pada individu yang tidur dengan lampu dipadamkan tidak mengalami kelainan jumlah leukosit maupun jenis leukosit. Jadi dari sini sudah terlihat perbedaannya ya untuk di hasilnya. Sedangkan yang keempat, penulis menganalisis jumlah leukosit dan jenis leukosit pada individu yang tidur dengan lampu menyala dan lampu dipadamkan, di mana jumlah dan jenis leukosit pada individu yang tidur dengan lampu yang dipadamkan berada pada nilai normal. Sedangkan pada individu yang tidak dengan lampu menyala mengalami kelainan leukosit seperti penurunan jumlah neutrofil segmennya. Nah, neutrofil segmennya kan sudah tadi jelaskan. Dari kesimpulan penelitian ini, penulis itu menguraikan bahwa jumlah leukosit dan jenis leukosit pada individu yang tidur dengan lampu menyala terdiri dari 10 sampel memiliki jumlah leukosit yang normal. Dan salah satu jenis leukosit mengalami penurunan dari nilai normal yaitu neutrofil segmen sebanyak 2 dari 10 sampel sebanyak 20%. Sedangkan jumlah dan jenis leukosit pada individu yang tidur dengan lampu yang dipadamkan terdiri dari 10 sampel itu memiliki jumlah dan jenis leukosit yang normal. Nah, jadi kesimpulannya juga, intinya kita harus menjaga pola tidur kita agar tidak terserang penyakit ataupun infeksi bakteri. Jadi kelebihan dan kekurangan yang dapat saya ambil, kelebihannya secara keseluruhan jurnal ini memiliki kelebihan yang menarik karena di fase perkuliahan yang padat membuat mahasiswa meremehkan cara tidurnya. Dilihat dari abstrak bahwa penurunan jumlah dari leukosit itu memiliki kerentanan yang meningkat pada infeksi bakteri dan memberikan uraian secara rinci terhadap imunitas tubuh jika lampu saat itu dinyalakan. Kelebihan yang lain juga dilihat dari metode penelitian yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pada jurnal ini juga sudah ada prosedur penelitian yang bisa membantu penulis dalam memberikan hasil pemeriksaan secara terperinci. Untuk kekurangannya, terlepas dari kelebihan, pasti di jurnal ini memiliki kekurangan tentunya, yaitu ciri-ciri dari bentuk leukosit yang normal dan tidak normal dengan metode manual, serta tidak ada penjelasan juga perbedaan pemeriksaan menggunakan cara manual dan otomatis. Seperti penggunaan alat hematologi analyzer, hal ini sedikit membuat bingung bagi sesama rekan ATLM jika suatu saat menemui hasil leukosit yang rendah tetapi tidak memiliki penyakit. Hal ini, jurnal ini saya kutip dari Samsul Bahri yang judulnya analisis jumlah leukosit dan jenis leukosit pada individu yang tidur dengan lampu menyala dan yang dipadamkan pada tahun 2018. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari analisis jurnal ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.